Halo, selamat malam. Apakah bisa dengar suara saya? Baik, sudah siap untuk belajar ya semua ya? Baik, kita akan mulai. Malam ini kita akan membahas soal UTS. Kita akan membahas itu. Setelah itu nanti kita akan ada kuis. Sebelum kita membahas soal UTS, saya mau tanya, Miss mau tanya. Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin kurang dimengerti? Silakan ditanyakan biar kita bahas duluan. Tidak ada pertanyaan? Nomor 5. Nomor 5. Kenapa Mbak Emi? Nomor 5. Ya, perusahaan roti. Benar. Terus ada lagi yang kenapa perusahaan roti? Nah, kita lihat ya pilihannya. Ada pertanyaannya begini. Perusahaan yang bukan melakukan kegiatan produksi jasa adalah berarti yang bukan melakukan kegiatan produksi jasa. Kita cek rumah sakit apakah memproduksi jasa atau tidak. Ya, jasa. Perusahaan transportasi jasa atau tidak? Jasa. Stasiun televisi jasa atau tidak? Iya, jasa. Hiburan. Kemudian salon kecantikan pasti jasa. Jadi jawabannya adalah B, perusahaan roti. Jawabannya B, Mbak Cynthia. Tidak apa-apa. Baik, kalau begitu, biar kita bahas satu persatu mulai dari nomor 1 ya. Jadi, siapa yang mau menjawab duluan? Ayo Mbak Cynthia, nomor 1 jawabannya apa? Oke, kita bahas masing sama-sama ya. Nomor 1. Pertanyaannya, kegiatan konsumsi dilakukan memiliki tujuan tertentu. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah tadi Mbak Cynthia bilangnya
B. Jadi kita lihat B, menghabiskan barang atau jasa. Jadi tujuan dari kegiatan konsumsi adalah kita lihat bagian A, mengurangi nilai guna barang atau jasa. Ya. B, menghabiskan barang atau jasa. C, memperoleh kepuasan. D, memanfaatkan hasil produksi. E, mendapatkan keuntungan. Jadi saya mau bertanya, teman-teman makan ya. Apa tujuan teman-teman melakukan kegiatan konsumsi makan? Kalau A, mengurangi nilai guna barang atau jasa. Mengurangi nilai guna barang atau jasa merupakan kegiatan konsumsi. Tapi, apakah itu tujuan dari kegiatan konsumsi? Jadi, misalnya teman-teman lapar, teman-teman mau makan. Apa tujuan teman-teman mau makan itu? Jadi, supaya kenyang. Di saat kenyang, teman-teman memperoleh kepuasan. Nah, jadi jawabannya adalah memperoleh kepuasan. Nah, kalau B, menghabiskan barang atau jasa, tidak selamanya konsumsi itu gunanya menghabiskan. Tidak selamanya. Nah, benar, itu merupakan kegiatan konsumsi, menghabiskan barang dan jasa, tapi bukanlah merupakan tujuan dari konsumsi. Menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa, atau mengurangi atau menghabiskan barang atau jasa, itu merupakan kegiatan konsumsi yang tujuannya adalah memperoleh kepuasan. Ya, sampai di situ sudah jelas teman-teman? Ya. Tujuannya bukan menghabiskan nasi kan, ataupun mengurangi nilai guna nasi atau apa, tetapi supaya kenyang. Dengan kenyang kita puas. Jadi jawabannya adalah memperoleh kepuasan. Jawabannya adalah C. Oke ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2, silahkan Mbak Emi menjawab dan berikan alasannya. Kenapa produksi? Iya, jadi benar. Kegiatan yang menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang disebut dengan produksi. Kenapa? Benar. Saat kita melakukan produksi, kalaupun bukan menghasilkan suatu barang, tetapi produksi paling tidak adalah menambah nilai guna suatu barang. Jadi bisa dikatakan kegiatan yang menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang. Contohnya, ya, misalnya perusahaan baju atau pakaian. Nah, mereka tidak memproduksi langsung pakaian dari tidak ada menjadi ada, tetapi mereka mengolah kain menjadi pakaian. Nah, kalau hanya kain, nilai gunanya dikatakan kita tidak bisa memakainya ke pesta atau kita tidak bisa menggunakannya seragam. Nah, tetapi dengan baju bisa kita pakai. Berarti dengan
kata lain, nilai guna suatu kain tersebut sudah bertambah. Jadi, minimal menambah nilai guna suatu barang disebut dengan produksi. Bisa juga dikatakan kegiatan yang menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang disebut dengan produksi. Bagaimana dengan suaranya, Mbak? Sekarang sudah jelas suaranya? Sudah jelas? Sudah? Yang lain apakah suara saya jelas atau tidak? Putus-putus ya. Bagaimana dengan sekarang? Sudah jelas atau belum? Bentar ya. Kalau ini bisa dengar suara saya? Bisa ya? Oke. Berarti kita seperti ini aja kalau begitu. Sangat jelas atau putus-putus? Sudah jelas ya? Ya, baik, baik. Kita lanjutkan ke nomor 3. Tadi Mbak Emi menjawab produksi tepat sekali. Sekarang kita membahas nomor 3. Ya, tidak apa-apa. Jadi nomor 3. Pertanyaannya, yang bukan merupakan kegiatan produksi adalah, silakan Mbak Wahyu Widya. Menurut Mbak Wahyu Widya, yang bukan merupakan kegiatan produksi adalah yang mana? Yang bukan ya. Membeli buku. Kenapa membeli buku bukan merupakan kegiatan produksi? Yang lain juga bisa menjawab. Kenapa kegiatan membeli buku bukan merupakan kegiatan produksi? Ya,
tepat sekali dari Mbak Cynthia ya, karena membeli buku merupakan aktivitas konsumen. Ya, jadi yang merupakan kegiatan produksi adalah mengubah kayu menjadi kursi. Itu berarti menambah nilai guna kayu menjadi kursi. Ya kan? Kemudian membuat layang-layang. Ya, itu merupakan kegiatan produksi. Kemudian membuat kue merupakan kegiatan produksi. Kemudian membuat baju. Ya, itu merupakan kegiatan produksi. Nah, ada di sini kegiatan yang menambah nilai guna, ada juga kegiatan yang menghasilkan suatu barang. Ya kan? Jadi teman-teman coba lihat pilihannya ya. Pilihan mengubah kayu menjadi kursi, membuat kue, membeli buku, membuat baju. Dari pilihan A, C, D, dari pilihan A, B, C, E. Dari pilihan A, B, C, E. Nah, dimana kan itu merupakan kegiatan produksi. Dari pilihan tersebut, di mana apa yang sebutkan contoh dari menambah nilai guna suatu barang. Lihatnya cuma sepotong. Tidak. Ayo. Iya. Jadi kegiatan produksi menambah nilai guna suatu barang adalah mengubah kayu menjadi kursi. Misalnya, kalau hanya kayu, mungkin bisa digunakan untuk kayu bakar. Tetapi kalau sudah menjadi kursi, selain menjadi kayu bakar, bisa juga untuk tempat duduk. Ya, jadi nilai gunanya sudah bertambah. Ya. Jelas ya? Berarti jadi kegiatan yang menambah nilai guna suatu barang, contohnya mengubah kayu menjadi kursi. Nah, berarti yang 3 lagi, membuat layang-layang, membuat kue, membuat baju, itu merupakan menghasilkan suatu barang. Ya. Sudah jelas? Kita lanjutkan ya. Oke, di sini nomor 4. Nomor 4, jadi gulungan kain diubah menjadi baju merupakan kegiatan produksi yang bersifat, tadi ada jenis-jenis dari kegiatan produksi. Salah satunya yaitu mengubah kain menjadi baju. Nah, jadi kegiatan produksi ini bersifat apa? Silahkan. Ya, jadi kan di sini ada form utility. Kalau bahasa Indonesianya, form itu bentuk. Kemudian time utility, tempat. Kemudian ownership utility, pemilik. Kemudian place utility atau tempat. Oke, kalau reformulity itu tidak ada di sifat dari kegiatan produksi. Ya. Nah, Mbak Emi mengatakan form utility. Apa yang dimaksud dengan form utility? Apa yang maksud dengan form utility? Putus-putus lagi?
Sekarang jelas? Jelas atau tidak kalau sekarang? Jelas? Belum? Halo? Sekarang masih putus-putus? Halo? Masih putus-putus? Iya. Jadi suaranya tenggelam. Miss, bentar ya, biar saya cek dulu ya. Nah, sekarang sudah jelas atau tidak ya? Sudah? Baik. Kalau sudah jelas, sudah ya. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Ya, tadi kita berakhir di apakah yang dimaksud dengan kegiatan produksi yang bersifat form utility. Jadi, form itu adalah bentuk, utility, perubahan. Jadi, form utility adalah nilai guna bentuk. Perbedaan nilai guna bentuk suatu barang akibat perbedaan nilai guna suatu barang dari akibat adanya perbedaan bentuk. Ya, jadi form itu bentuk, utility nilai guna. Jadi kegiatan produksi bersifat mengubah nilai guna, bersifat menambah bersifat form utility maksudnya nilai guna suatu barang bertambah akibat dari perubahan bentuknya. Misalnya ini kain diubah menjadi baju. Dari kain kan kita kalau dia hanya sebatas kain, kita belum bisa mengatakan itu baju atau rok atau celana, ya kan? Jadi fungsinya belum begitu banyak nilai gunanya. Nah, sementara kalau itu sudah menjadi baju, nah akan lebih cantik dilihat dan nilai gunanya juga bertambah. Itu dia form utility. Yaitu perbedaan nilai guna suatu barang akibat adanya perubahan ataupun perbedaan bentuk. Nah, kalau time utility, apa yang maksud dengan time utility? Nilai guna waktu. Nilai guna waktu ya. Jadi adanya perbedaan nilai guna suatu barang akibat adanya perbedaan waktu. Ya. Jadi misalnya, siapa yang bisa kasih contoh? Jas hujan. Ya. Bagaimana itu jas hujan, Mbak Emi? Ya, dipakai saat hujan. Iya, lebih tepatnya lagi Mbak, ini Mas Mugi ya? Ini Mas Mugi atau Mbak Mugi? Ya, tepat sekali ya. Oh, Mbak Mugi. Jadi Mbak Mugi tepat sekali jawabannya.
kita akan sangat memerlukan payung. Maksudnya saat hujan atau jas hujan saat hujan. Maksudnya sangat bergunalah jas hujan itu bagi kita di saat hujan dibandingkan saat tidak datang hujan. Ya. Ya. Jadi perubahan waktu ataupun perbedaan waktu itu menentukan seberapa bermanfaatnya, seberapa bergunanya ataupun nilai guna suatu barang atau jasa. Ya, sudah jelas ya. Lalu bagaimana dengan ownership utility? Silakan ini Ajar Tobat ini Mbak atau Mas ini? Ya, perubahan pemilik. Bagaimana itu maksudnya ownership utility? Oh, yang ownership utility, Mbak Ajar Tobat. Nggak paham berarti teman-teman ya. Jadi ini perubahan kepemilikan. Oh ini Mas Ajar Thomas. Jadi Mas Ajar Thomas, apa yang maksud dengan ownership utility? Jadi ini perbedaan kepemilikan. Begini. Misalnya ya, tas LV. Teman-teman tahu ya, tas LV ya. Tas LV itu merek yang terkenal itu loh. Nah, misalnya tas LV. Jadi misalnya tas LV ini punya Mbak Mugi misalnya. Tas LV punya Mbak Mugi. Dibandingkan tas LV punyanya selebritis, misalnya Syahrini. Nah, mana lebih berharga? Miliknya Mbak Mugi atau miliknya Syahrini? Pasti miliknya Syahrini. Jadi adanya perubahan kepemilikan itu juga menentukan nilai guna suatu barang atau jasa, ya. Misalnya kalau Mbak Elvi mau jual Mbak Mugi mau jual lagi tasnya, mungkin pas seharga setengah harga seperti itu ya. Kalau dinilai ya seharga setengah harga biasanya ya kalau jual barang yang second. Tapi kalau Syahrini yang jual bisa aja 2 kali lipat. Nah, itu dia. Jadi, ownership utility, perubahan kepemilikan mempengaruhi nilai guna suatu barang. Ya, jelas ya? Jadi nilai guna itu namanya nilai guna kepemilikan. Yang maksudnya perbedaan nilai guna suatu barang yang diakibatkan oleh adanya kepemilikan. Ya. Sudah jelas teman-teman ownership utility? Sudah ya? Lalu bagaimana dengan place utility? Ayo, siapa yang mau ya perubahan tempat? Apa yang masuk dengan perubahan tempat? Jadi place utility ataupun nilai guna tempat. Ya. Jadi sebenarnya harga aqua ya
Bukan. Maksudnya ada sedikit benarnya Mbak Emi, tapi mungkin lebih apanya lagi, lebih tepatnya. Jadi place utility ini adalah nilai guna suatu tempat. Misalnya di sebuah hotel ya, di sebuah hotel dan di pinggir jalan. Aqua seharga aqua botol yang ini loh, aqua gelas. Jadi aqua gelas itu kan kalau di pinggir jalan itu kan paling gopek satu. Kalau di Indonesia ya, gopek 500 udah dapat aqua gelas. Nah, kalau belinya di hotel, nggak dapat gitu. Jadi ada nilai guna suatu tempat itu yang mempengaruhi nilai guna suatu barang atau jasa. Jadi istilahnya 500 rupiahnya nilai aqua itu. Tapi karena ada tadi place utility itu, nilai guna suatu tempat itu, bertambahlah nilai dari aqua itu. Nah, berarti place utility ataupun nilai guna tempat adalah perbedaan nilai guna suatu barang yang diakibatkan oleh adanya perbedaan tempat. Benar, tepat sekali. Karena harga semen di Papua lebih mahal daripada di Jakarta. Ya, misalnya di tempat wisata. Nah, di tempat wisata makanan juga lebih mahal, ya kan? Nah, di sana ada place utility, ada tambahan nilai tempatnya sebenarnya. Seperti itu ya. Misalnya nasi goreng cuma 5.000 biasa, di tempat wisata menjadi 10.000. Nah, adalah di sana place utility-nya 5.000 ataupun tambahannya. Jadi 10.000 lah harga nasi gorengnya, seperti itu ya. Ya, sekarang sudah jelas ya kalau mengenai sifat dari kegiatan produksi. Jadi sifat dari kegiatan produksi ada 4. Apa saja? Form utility, time utility, ownership utility, dan place utility. Form utility, perubahan bentuk yang mengakibatkan perubahan nilai guna suatu barang atau jasa, perubahan waktu, di mana dengan pada saat waktu yang tepat harga barang ataupun jasa akan lebih tinggi. Gunanya pun semakin bertinggi ya. Ownership, perbedaan kepemilikan ya. Kemudian place utility, perubahan tempat yang mengakibatkan perubahan suatu harga. Oke, jelas sampai di situ? Sudah jelas teman-teman? Oke, kita lanjut. Nah, jadi perusahaan itu bisa melakukan kegiatan produksi jasa maupun kegiatan produksi barang. Nah, jadi di sini ada contoh kegiatan produksi barang ataupun jasa. Oh iya, benar. Tapi ada yang tadi baru bergabung. Tidak apa-apa, kita ulang lagi ya, Mbak Emi ya. Nah, jadi contoh dari produksi jasa, coba sebutkan Mbak Emi. Sebutkan contoh dari kegiatan produksi jasa dari soal nomor 5 ini. Masih ingat nggak ya? Padahal barusan dipelajari. Tidak, saya menanyakan contoh dari kegiatan produksi jasa. Yang merupakan kegiatan produksi jasa. Ya, salon kecantikan. Kemudian, ya, sopir taksi. Kemudian apa lagi? ACDE.
benar ya. Jadi, dikatakan produksi jasa yang dihasilkan adalah jasa. Jasa itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan manfaatnya. Misalnya rumah sakit, saat kita sakit, kita pergi ke rumah sakit. Jadi mereka memberikan jasa pengobatan, kita sembuh. Kita tidak bisa lihat jasanya, kita tidak bisa lihat bentuknya yang kita dapat sentuh atau pegang, tapi kita bisa rasakan dari aktivitas-aktivitas mereka, ya, dari jasa-jasa yang diberikan ke kita. Contohnya itu tadi rumah sakit. Kemudian transportasi misalnya pesawat, penerbangan, transportasi udara, transportasi darat, laut. Misalnya teman-teman dari Indonesia sampai ke Taiwan dengan transportasi udara, penerbangan, ya, kereta api juga. Nah, kita tidak bisa sentuh aktivitas mereka itu, tapi kita bisa rasakan dengan sampainya kita di tempat tujuan kita, seperti itu ya. Stasiun televisi dengan menyajikan informasi-informasi, hiburan, ya kan? Jasanya kita tidak bisa sentuh, tidak bisa kita pegang, tapi kita bisa rasakan, ya. Jadi jawabannya tadi adalah perusahaan roti, karena perusahaan roti merupakan kegiatan produksi barang. Ada sesuatu yang kita bisa pegang, sentuh, dan rasakan, yaitu contohnya roti. Kita bisa pegang, kita bisa potong-potong, kita bisa makan, dan kita pun merasakan, menikmati kepuasan, misalnya kenyang atau enak dan lain sebagainya, ya. Sampai di situ sudah jelas. Kita lanjut ke nomor 6. Guru juga, guru kita tidak bisa lihat jasanya yang disampaikan guru itu, kita tidak bisa pegang, sentuh, tapi kita bisa nikmati manfaatnya. Mbak Nesa ya. Nah, kita bisa pintar kalau kita sungguh-sungguh. Makanya teman-teman harus belajarnya sungguh-sungguh supaya tidak sia-sia kita belajar, menyisihkan waktu yang kita punya ya. Oke, nomor 6. Saya mau Mbak Nesa yang menjawab. Nesa baik, silahkan. Jawaban nomor 6. Segala sesuatu yang digunakan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang disebut dengan segala sesuatu ya. Ini segala sesuatu. Apapun yang digunakan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang disebut dengan, ayo Mbak Nesa, apa jawabannya? Apakah sumber daya manusia, faktor ekonomi, faktor produksi, sumber produksi, konsumsi? Ayo apa? Ini merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang itu adalah kegiatan produksi. Jadi segala sesuatu yang digunakan untuk kegiatan produksi apa? Iya, faktor produksi. Jadi segala sesuatu, benda, mau sumber daya manusia, mau itu tanah, mau itu modal, itu semuanya akan digunakan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang ataupun untuk kegiatan produksi. Disebutlah itu faktor produksi. Ya. Selanjutnya nomor 7. Yang bukan merupakan faktor produksi. Tadi kan itu kan sudah kita dapat segala sesuatu yang digunakan untuk menciptakan ataupun segala sesuatu yang digunakan untuk kegiatan produksi.
tadi adalah faktor produksi kan. Jadi apa yang maksud? Berikanlah contoh ataupun di sini yang bukan merupakan faktor produksi adalah saya mau bertanya yang merupakan contoh dari faktor produksi adalah apa? Ini saya mau menjawab. Siapa ini yang belum ya? Lili Herlina. Silakan dijawab. Mbak Lili Herlina. Yang merupakan faktor produksi dari soal nomor 7 adalah, ayo Mbak Lili. Di sini kan tidak ada kendaraan Mbak Lili. Yang di sini ada konsumen, bahan baku, karyawan, direktur, dan tanah. Di soal nomor 7. Jadi, coba ya dengarkan ya. Ada konsumen, ada bahan baku, ada karyawan, direktur, dan tanah. Jadi, dari yang saya sebutkan itu, coba Mbak sebutkan, Mbak tuliskan yang merupakan faktor produksi. Yang merupakan. Silakan Mbak Lili. Konsumen merupakan faktor produksi atau tidak? Karena dengan faktor produksi itu apa? Faktor produksi itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang. Iya. Jadi bahan baku, kita perlu bahan baku, kita perlu karyawan, kita perlu direktur, kita perlu tanah. Nah, itu semua akan mempengaruhi, akan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang. Itulah merupakan faktor produksi. Nah, konsumen bukan merupakan faktor produksi, tetapi merupakan tujuan dari faktor produksi. Karena faktor produksi ini menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang ini, itu sasarannya adalah konsumen, tapi tidak masuk dalam faktor produksi. Iya. Jawabannya memang tepat, jawabannya adalah konsumen, tapi yang saya tanyakan tadi, karena yang saya tanyakan tadi di sini yang merupakan, ya. Jadi nggak apa-apa Mbak Lili, mungkin karena soalnya juga kurang jelas di sana. Mbak Lili bisa dengar suara saya, tapi kan? Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar di sini. Jadi, yang merupakan faktor produksi adalah segala sesuatu, baik itu barang, baik itu benda, baik itu jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal yang kita gunakan untuk menciptakan ataupun menambah nilai guna suatu barang ataupun jasa. Ya, contohnya apa? Yaitu bahan baku, itu karyawan. Bahan baku bisa sumber daya alam, karyawan sumber daya manusia, direktur itu sumber daya manusia, tanah sumber daya modal. Seperti itu. Enggak apa-apa. Tapi sekarang sudah jelas kan Mbak ya? Yang mana merupakan, sudah jelas contoh faktor-faktor produksi? Sudah jelas apa itu faktor produksi? Sudah jelas Mbak Lili? Ya, baik. Ikuti lagi ya. Teman-teman yang lain juga diikuti lagi ya. Jadi di sini ada mesin jahit, uang, gedung, dan tanah merupakan faktor produksi apa? Alamkah, tenaga kerjakah, modalkah, kewirausahankah, atau skill? Ya, modal.
Benar. Tepat ya, benar ya, modal. Karena alam merupakan sumber daya alam. Tenaga kerja sumber daya apa? Tenaga kerja sumber daya apa, teman-teman? Sumber daya manusia. Ya, jadi sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia itu apa yang diberikan? Jasa pastinya. Ya. Modal. Jawabannya sumber daya modal. Kewirausahaan sumber daya manusia. Skill sumber daya manusia. Ya. Kemudian nomor 9. Yang bukan faktor produksi alam adalah tembaga, air, batu bara, manusia, emas. Iya, tepat sekali. Manusia. Karena tembaga itu sumber daya alam juga, dari alam. Air juga alam, batu bara juga alam, emas juga alam. Jadi faktor produksi alam merupakan faktor produksi yang kita ambil langsung dari alam. Kita ambil langsung dari alam ya. Kemudian nomor 10. Berikut ini merupakan anggapan dari pendekatan kardinal. Ingat, kardinal minggu lalu kita udah bahas ini kan? Dalam menjelaskan kepuasan konsumen. Kecuali Mbak Emi menjawab D. Yang lain E. Yang lain E. Ada yang lain? Mas Ajar, apa jawabannya Mas? Mas Ajar Tobat. D. Ayo, banyak yang salah ini berarti ya. Oke. Mbak Lili, apa jawaban Mbak Lili? Mbak Mugi E. D. Mbak Nesa belum jawab. Mbak Nesa, menurut Mbak Nesa apa jawaban Mbak? Apa jawabannya Mbak? Mbak Nesa, halo Mbak Nesa. D, D ya. Siapa lagi yang belum jawab ini? Ajar udah, Emi udah. Oh, Mbak Emi belum jawab. Mbak Emi, apa jawaban Mbak Emi? D. D ya. Oke. Siapa nih belum jawab? Mbak Susanti. Susanti belum jawab. Apa jawaban Mbak Susanti? Atau enggak dikerjain nih? Ya. Jadi ini minggu lalu sudah kita bahas, yaitu teori kardinal, pendekatan kardinal. Biar kita lihat lagi ya, kita ulangi lagi. Ini merupakan teori perilaku konsumen. Nah, jadi teori perilaku konsumen. Jadi untuk menjelaskan perilaku konsumen dalam memperoleh kepuasan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi, terdapat dua pendekatan teori, yaitu
teori kardinal dan ordinal. Apakah pendekatan kardinal? Teman-teman perhatikan ya, nanti bisa diperbarui jawabannya. Jadi, pendekatan kardinal menganggap bahwa kepuasan konsumen yang diperoleh dari kegiatan konsumsi barang dan jasa dapat diukur secara kuantitatif. Ya, dapat diukur secara kuantitatif. Itu kardinal, ya kan? Dan artinya, kepuasan konsumen dapat diukur dengan angka. Berarti B merupakan kardinal. Ya kan? Oke, kita lanjut. Sebagaimana kita mengukur berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Dan kemudian, kepuasan konsumen yang diperoleh dari hasil konsumsi barang dan jasa disebut dengan istilah utilitas. Ya, oleh karena itu pendekatan kardinal sering juga disebut pendekatan utilitas. Hayo. Ada tadi yang jawab D kan? Nah, tingkat utilitas total yang dicapai seorang konsumen merupakan fungsi dari kuantitas barang yang dikonsumsi. Artinya, tingkat kepuasan total yang diperoleh konsumen dipengaruhi oleh jumlah berbagai barang yang dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan hukum Gaussian yang dijelaskan bahwa tingkat kepuasan konsumen dipengaruhi oleh jumlah dan variasi barang yang dikonsumsi. Kemudian, konsumen akan berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya sesuai dengan anggaran yang dimilikinya. Ya, kemudian tingkat kepuasan konsumen dapat diukur secara kuantitatif. Itu tadi yang secara angka itu ya. Kemudian, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan menurun. Nah, jadi mari kita eksekusi satu persatu. Konsumen akan berusaha memaksimalkan kepuasannya yang tunduk pada anggaran, ya kan? Karena tadi sesuai dengan anggaran yang dia miliki. Kemudian, kepuasan dapat diukur dengan angka. Iya, benar, itu merupakan pendekatan kardinal. Kemudian, tingkat kepuasan merupakan fungsi dari jumlah dan variasi barang. Kemudian, marginal utility semakin berkurang dengan adanya perubahan jumlah barang yang dikonsumsi. Ya, benar. Kemudian, kepuasan hanya bersifat sementara. Jadi di sini ada antara C dan E. Sudah pasti, marginal utility semakin berkurang dengan adanya penambahan jumlah barang yang dikonsumsi. Karena ada dikatakan, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan menurun. Ya, benar. Makanya itu bisa dikatakan juga, marginal utility semakin berkurang dengan adanya penambahan jumlah barang yang dikonsumsi. Itu sama halnya dengan tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan menurun. Semakin banyak jumlah barang yang digunakan, yang dikonsumsi, maka nilai guna yang dihasilkan pun ataupun manfaat yang dihasilkan akan menurun dari setiap benda atau dari setiap barang yang dikonsumsi tadi atau jasa. Jadi jawabannya, teman-teman jawab D, ada yang jawab E. Setelah kita eksekusi, setelah kita pelajari lagi, menurut teman-teman jawabannya apa? Ya. Jawabannya adalah E ya. Benar. Jawabannya adalah E. Karena kita dari A
pasti konsumen akan memaksimalkan kepuasannya, tetapi dengan tunduk kepada anggaran yang dia miliki. Dan kepuasan dapat diukur dengan angka. Dan tingkat kepuasan merupakan fungsi dari jumlah dan variasi barang. Jadi, kepuasan ditentukan dari jumlah atau variasi barang yang dia punya. Ya. Kemudian, marginal utility semakin berkurang dengan adanya penambahan jumlah barang yang dikonsumsi. Ya. Dan tidak ada dikatakan kepuasan hanya bersifat sementara. Jadi, jawabannya adalah E. Oke. Dari 10 soal pilihan berganda, siapa yang benar semua? Ya, Mbak Emi. Salah 2. Siapa yang nggak ada yang benar semua berarti? Wow, Mbak Wahyu hanya salah 1. Mbak Mugi benar semua. Hmm. Berarti rata-rata nilainya 7 sampai oh, ini Mbak Mugi benar semua enggak ya? Wow, hebat dong Mbak Mugi ya. Berarti benar-benar dibaca. Bagus. Ya. Berarti nilainya rata-rata 7 sampai 10 ya. Tapi masih ada soal isian. Kita bahas lagi soal isiannya ya. Oh ya, sebelum kita bahas soal isian, siapa yang belum mengerjakan? Soalnya teman-teman, saya tidak bisa cek karena nama teman di Facebook sama di email berbeda-beda. Jadi saya tidak bisa cross check secara langsung. Nah, siapa di antara teman-teman ini yang belum mengerjakan? Sudah semua? Tapi belum ini. Ada berapa orang siswa yang aktif di angkatan 4 ini ya? Ada berapa orang yang aktif, teman-teman? Ya, nanti ada kok ini ada waktunya di situ. Nanti saya akan cek juga dan teman-teman yang gagal juga saya akan 15 orang yang aktif ya. Nanti saya akan cek lagi. Baik, kita akan lihat ke soal isiannya. Nah, jawaban nomor 1. Siapa yang mau menjawab? Siapa cepat dia dapat poin. Ayo, siapa cepat dia dapat tambahan poin. Silahkan. Silahkan langsung diketik jawabannya. Siapa cepat dia dapat poin. Tambahan poin maksud saya. Ya, 1, Mbak Wahyu. Kegiatan menambah atau menciptakan ya bisa diterima nilai guna ya atau manfaat suatu barang atau jasa. Ya, dua lagi. Kalau bisa lengkap dengan contohnya ya. Kalau lengkap dengan contohnya dapat tambahan poin 2. Oke. Mbak Wahyu,
Kemudian Mbak Wahyu poin 1 ya. Kemudian Mbak Fitra. Mbak Fit. Oh, Mas Ajar dapat poin. Contoh dia ya, poin 1. Kemudian Mbak Wahyu dapat poin lagi 1. Contohnya ada garmen yang produksi pakaian. Yuk, siapa lagi nih? Ya, Mbak Fitri Reva. Ya, dapat poin 2 ya. Kegiatan menambah atau menciptakan nilai guna suatu barang atau jasa. Contoh kayu bisa diubah menjadi kursi, yaitu contohnya perusahaan mebel. Perusahaan mebel itu mengubah kayu menjadi kursi, contohnya menjadi tempat tidur dan lain sebagainya. Jadi saya akan ambil poinnya 3 orang tercepat ya. Teman-teman akan coba lagi nanti. Tapi kita cek jawaban dari Mbak Cynthia adalah kegiatan menambah atau menciptakan nilai guna suatu barang atau jasa. Contoh pabrik pembuat baju. 3 orang ya, 3 orang tercepat akan saya kasih tambahan poin. Oke, berarti sudah jelas ya apa itu produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menambah ataupun menciptakan nilai guna suatu barang atau jasa. Banyak contohnya, teman-teman sudah sebutkan. Contohnya pabrik roti, contohnya perusahaan transportasi, dan lain sebagainya. Ya, oke. Sekarang soal nomor 2. Jelaskan tentang jenis-jenis nilai guna suatu barang. Oh, nilai guna suatu barang. Apa itu nilai guna suatu barang? Ayo. Pertanyaannya, apakah yang maksud dengan nilai guna suatu barang? Apa yang maksud dengan nilai guna suatu barang? Belum ada yang memang yang teman-teman sampaikan itu tepat, tapi tidak sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan, apa yang maksud dengan nilai guna suatu barang? Belum ada yang bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan saya. Iya. Mbak Fitri 1. Nilai guna suatu barang adalah manfaat suatu barang ataupun manfaat suatu jasa. Yang mempunyai jenis, yaitu teman-teman bisa, yang teman-teman ini sudah jelaskan, nilai pakai dan nilai tukar. Nah, di mana mereka bisa diukur secara subjektif dan objektif. Berarti yang saya terima jawabannya, ya, Mbak Fitri, Mbak Emi juga kemampuan suatu barang untuk memuaskan kebutuhan manusia. Tepat sekali. Jadi, nilai guna suatu barang itu adalah kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia. Bisa dia ditukar, bisa dia dipakai. Ya,
Ya, dia nilai guna suatu barang itu bisa dirasakan dengan cara dia ditukar. Kita bisa lihat seberapa besar nilai gunanya yang barang atau jasa jika dia ditukar dengan yang lain. Ya. Ya. Jadi kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi barang tertentu tidak selalu sama. Benar. Makanya di sana ada nilai guna suatu barang. Oke, jadi ada 3 orang yang bisa menjawab pertanyaan saya ya. Mbak Nesa, siapa lagi tadi? Mbak Nesa, Mbak Emi, dan Fitri. Jadi sudah jelas ya nilai guna itu apa? Nilai guna suatu barang adalah kemampuan suatu barang untuk memuaskan kebutuhan manusia ataupun manfaat suatu barang atau jasa yang diukur saat dia ditukar ataupun saat dia dipakai. Kenapa? Karena sesuai yang dibilang dengan Mbak Nesa, memang kemampuan ataupun nilai guna suatu barang itu tidak selalu sama. Oke, selanjutnya, ada berapa jenis faktor produksi? Ada berapa jenis faktor produksi? Coba sebutkan. Sebutkan jenis-jenis faktor produksi. Mbak Emi, cepat disebutin. Sebutkan jenis-jenis faktor produksi. Faktor produksi. Faktor produksi. Ya, Mbak Emi dapat 1. Faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, kewirausahaan. Mas Ajar juga. Ayo teman-teman yang lain. Tidak ada lagi? Mbak Nesa, kita membahas faktor produksi. Ya. Oke. Saya rasa sudah cukup, yaitu contoh jenis-jenis faktor produksi adalah faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan. Sebentar ya. Oke. Tidak, saya hanya menyuruh disebutkan tadi. Kemudian, oke. Nomor 4. Nomor 4, bagaimana perbedaan teori kardinal dan ordinal dalam menjelaskan tingkat kepuasan konsumen? 1 aja perbedaannya. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tadi kita sudah bahas di pilihan berganda. Sebutkan 1 aja perbedaannya. Teori kardinal dan ordinal. Iya, Mbak Emi. Kardinal dapat dihitung dengan angka, kalau ordinal dengan bertingkat ataupun dibandingkan. Ya. Ya, peringkat. Yang pertama, yang kedua, seperti itu ya Mbak Emi ya. Dan teman-teman yang lain ya.
Mbak Fitri tepat. Kardinal dapat diukur dengan angka ordinal menggunakan pengukuran bertingkat. Kalau angka bisa 1, 2, sampai 10 misalnya. Kalau bertingkat, puas, sangat puas, atau tidak puas. Seperti itu ya. Kemudian soal nomor 5, yang terakhir. Sebutkan tujuan konsumsi dengan contoh. Sebutkan tujuan konsumsi dengan contoh. Iya, Mbak Wahyu tepat sekali. Makan supaya kenyang, kepuasannya kenyang, ya. Memakan nasi supaya kenyang. Ya, apalagi orang Indonesia kalau tidak makan nasi tidak terasa kenyang. Ya. Mbak Wahyu, benar. Kemudian Mbak Emi, ya itu tujuan dari konsumsi memperoleh kepuasan, tapi saya minta tadi dengan contoh. Ya. Mas Ajar boleh contoh orang makan nasi supaya kenyang. Harusnya dilanjutkan lagi dengan itu tadi. Kemudian Mbak Fitri, untuk memenuhi kebutuhan manusia guna memperoleh kepuasan. Mbak Fitri, saya meminta dengan contoh, tapi bolehlah saya kasih poinnya. Kemudian contoh minum air biar tidak dehidrasi. Tepat sekali Mbak Emi. Kemudian Mbak Nesa memperoleh kepuasan minum agar tidak haus. Boleh Mbak Nesa. Oke. Jawabannya sudah. Soalnya sudah kita bahas semua, serta juga sudah ada kuis tadi, dan saya sudah dapat poin-poinnya. Saya mau mengumumkan poin tertinggi adalah Mbak Fitri Reva, kemudian disusul dengan Mbak Emi, kemudian disusul dengan Mbak Wahyu, kemudian itulah 3 orang poin tertinggi, Mbak Fitri Reva, Mbak Emi, dan Mbak Wahyu. Nanti itu akan saya gunakan untuk menambah nilai UTS ataupun nilai UAS-nya. Dan itu merupakan nilai keaktifan teman-teman. Selamat. Jadi teman-teman, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Silakan teman-teman menuliskan mana yang belum teman-teman bisa pahami, silakan kirimkan ke saya. Nanti kita akan bahas kembali ke pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya adalah pertemuan kita yang terakhir. Nah, di sana kita akan membahas yang mana yang teman-teman kurang paham. Nah, sekalian juga itu merupakan jadwal kita untuk UAS. Oke? Sampai di situ pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tolong ini ya, jangan lupa ya disebutin apa yang kurang dipahami biar saya bisa nanti menyusun ini ataupun kita bahas di pertemuan berikutnya. Jangan lupa ya. Sampai jumpa. Nggak bisa masuk tadi headsetnya. Headsetku. Susah soalnya. Susah, agak panjang ininya. Nggak dekat nanti ke mulut. Nggak tahu aku mana siapa. Cuma 2 menitnya. Ditanyanya. Cuma nggak ada 2 menit. 1 menit pun malah. Apa bertanya? Bagaimana Chinese New Year di sana? Dengan adanya gempa katanya gitu. Ya karena gempanya nggak terlalu besar, cuman ada himbauan jangan ke gunung, nanti ada gempa lagi, gempa susulan, kok karena kayak gitu. Udah. Ada lagi tadi pertanyaannya.